Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengkaji lagi terusan daripada video yang kemarin, yaitu bab perilaku ihsan seorang muslim. Ihsan itu kita bisa ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ihsan kepada sesama makhluk diantaranya yaitu ihsan kepada kedua orang tua. Cara berbuat ihsan kepada kedua orang tua adalah dengan cara mengasihi, memelihara, dan menjaga mereka dengan sepenuh hati, serta memenuhi semua keinginan selama tidak bertentangan dengan aturan Allah, tidak sampai melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tetap berkorban untuk kepentingan anak sewaktu masih kecil dengan perhatian yang penuh dan belas kasihan. Oleh karena itu, kita diwajibkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada beliau, kepada mereka, ibu dan bapak kita. Kita wajib untuk rahmat kepada mereka. Yang kedua, ihsan kepada kerabat karib. Menjalin hubungan baik dengan karib kerabat adalah bentuk ihsan kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan seseorang yang memutuskan hubungan silaturahim dengan perusak di muka bumi. Silaturahmi merupakan kunci pendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab paling utama terputusnya hubungan sebagai hamba dengan Tuhannya adalah karena terputusnya hubungan silaturahmi. Oleh karena itu, kita sesama kerabat jangan sampai putus hubungan hanya dengan karena hal-hal yang sepele. Bahkan ada juga yang karena harta kecil, ya, hanya karena uang yang sedikit kita sampai putus hubungan, terutamanya biasanya sampai bunuh membunuh, ya, hanya karena urusan uang yang sedikit atau warisan dari orang tua kita, sehingga kita saling berebut. Jangan sampai, ya, itu hal yang sepele, sekali, yang hina kalau kita sampai kita merusak hubungan silaturahmi. Seharusnya kita saling memaafkan antara kesalahan-kesalahan yang dilalui, ya, saling memaafkan. Alhamdulillah. Yang ketiga yaitu ihsan kepada anak yatim dan fakir miskin. Berbuat baik kepada anak yatim yaitu dengan cara mendidiknya, memelihara hak-haknya. Sedangkan berbuat ihsan kepada orang miskin adalah dengan memberikan bantuan kepada mereka, terutama pada saat mereka mendapatkan kesulitan. Nah, ini ihsan kepada anak yatim dan fakir miskin. Kemudian ihsan juga kepada tetangga. Ihsan kepada tetangga, terutama tetangga yang paling dekat. Apalagi tetangganya masih dalam dari kerabat kita sendiri. Atau tetangga yang berada di dekat rumah serta tetangga yang jauh
baik jauh karena nasab maupun yang berada jauh dari rumah. Kemudian teman sejawat. Teman sejawat adalah orang yang berkumpul dengan kita atas dasar pekerjaan, pertemanan, teman sekolah atau kampus, perjalanan, dan sebagainya. Mereka semua masuk ke dalam kategori tetangga. Sedangkan seorang tetangga kafir mempunyai hak juga sebagai tetangga saja. Tetapi tetangga muslim mempunyai dua hak, yaitu sebagai tetangga dan sebagai muslim. Sedang tetangga muslim dan kerabat mempunyai tiga hak, yaitu sebagai tetangga, sebagai muslim, dan sebagai kerabat. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk ihsan kepada sesama manusia. Kemudian ihsan kepada binatang dan alam sekitar. Berbuat ihsan terhadap binatang adalah dengan memberinya makan jika ia lapar, mengobatinya jika ia sakit, tidak membebaninya di luar kemampuannya, tidak menyiksanya jika bekerja, atau mengistirahatkan jika ia lelah. Seperti halnya kita punya kendaraan yang berupa hewan. Zaman dulu itu kendaraannya adalah kuda, ada yang onta, ada yang keledai. Nah, ketika kuda tadi itu kelihatan capek, kelihatan lelah, maka kita diwajibkan untuk mengistirahatkannya. Ketika melihat hewan kita, kendaraan kita tadi itu yang berupa kuda ataupun onta ataupun keledai, selain diistirahatkan, dikasih makan dan minum. Harus kita kasih sayang kepada mereka, berbuat ihsan kepada mereka. Bahkan pada saat menyembelih pun hendaknya menyembelihnya dengan cara yang baik, alias tidak sampai menyiksanya. Maksudnya menyembelihnya dengan cara yang baik, yaitu dengan cara menyembelih dengan pisau yang sangat tajam, sehingga tidak menyiksanya. Kalau kita pakai pisau yang tidak tajam, maka penyembelihannya itu kesulitan kita membunuhnya, sehingga dianggap tidak rahmat dan menyiksanya. Kemudian alam raya beserta isinya juga diciptakan untuk kepentingan manusia, juga kepentingan kelestarian hidup alam dan manusia itu sendiri. Alam harus dimanfaatkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Maksudnya tidak berbuat kerusakan di lingkungan alam sekitar. Seperti halnya kita membutuhkan oksigen, maka kita perlu untuk menanam pohon-pepohonan. Jangan setiap ada pohon langsung ditebas, karena pepohonan itu bisa menghasilkan oksigen yang segar, sedangkan manusia itu sendiri membutuhkan oksigen. Kemudian hadis yang terkait perilaku ihsan, Rasulullah SAW juga pernah ditanya oleh kaumnya perihal ihsan. Kemudian beliau memberi pengertian dari kutipan percakapannya dengan malaikat Jibril ketika menjelaskan makna ihsan dan tingkatannya. Hadis tersebut berbunyi, qala Rasulullah SAW, anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Rawahu Muslim. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, kamu beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu.
sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Hadis riwayat Muslim. Jadi penjelasan Rasulullah SAW tentang tingkatan ihsan adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah melihat Allah, bukan melihat zatnya ya, melihat apa yang Allah ciptakan itu semuanya adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita tidak mampu membayangkan melihatnya Allah, maka membayangkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat semua perbuatan kita. Dengan kata lain, ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah khusus seperti sholat dan sejenisnya, maupun ibadah umum atau aktivitas sosial, yaitu beribadah sesama manusia yang lain, terutama beribadah untuk kaum kerabat kita sendiri. Kita harus berbuat dengan secara ikhlas, ya, bukan karena efek-efek atau sebab-sebab atau yang lain untuk mendorong kita berbuat baik. Kita berbuat baik untuk alasan supaya dikatakan orang yang baik, ingin diambil mantu misalkan, nah, seperti itu ya. Setiap hadis yang mengandung perintah berbuat ihsan kepada sesama manusia beriringan dengan larangan berbuat kerusakan. Selain menjelaskan perihal ketingkatan ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW dalam hadis lainnya juga menyebutkan anjuran berbuat ihsan kepada sesama manusia dan hewan-hewan sembelihan kita, apalagi waktu musim korban ya, musim haji kita dianjurkan untuk berkorban hewan. Berikut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Shaddad bin Aus qala isnatani hafidtuhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlata fa idza dzabhtum fa ahsinul dzabha falyuhidda ahadukum syafaratahu falyurih dabihatahu rawahul Muslim. Yang artinya dari Shaddad bin Aus berkata, dua hal yang aku ingat dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan segala sesuatunya. Maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjelaskan tentang cara berlaku ihsan. Jika harus membunuh dalam peperangan, maka harus dilakukan dengan cara yang baik pula. Dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena dendam atau yang lain, dan tidak pula menganiaya. Bahkan jika musuh menyerah, maka tidak boleh dibunuh. Hadis tersebut juga menjelaskan tentang berlaku ihsan kepada binatang dengan penjelasan adab menyembelih, yaitu dengan pisau yang tajam. Ditajamkan dulu pisaunya. Dan binatang yang mau disembelih pun dibuat senang dengan memberi makan yang cukup. Nah, itu hadis yang terkait perilaku ihsan. Subhanallah ya. Kita harus rahmat, diwajibkan rahmat kepada siapapun. Kita diwajibkan berbuat baik, ihsan kepada siapapun. Ya, bahkan sampai kepada hewan pun kita tidak boleh menyiksanya.
kalaupun kita melihat ada hewan yang tidak menyenangkan, hewan yang kita mengerikan, kemudian kita ingin membunuhnya, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Misalkan saja kita ada melihat tikus, misalkan kita ingin membunuhnya, maka bunuhlah, gak apa-apa, tapi dengan cara yang baik. Jangan menganiaya dengan cara yang zalim. Misalkan kita bunuh, saking istilahnya pegel, saking jengkelnya, kita bunuh, kita ambil dengan tangan, kemudian kita ambil kakinya, kita potong kakinya dulu, kemudian kakinya yang satunya, kemudian kakinya satunya lagi kita sembelih, kemudian ekornya, kemudian baru kita sembelih, kita putus kepalanya. Tidak boleh ya. Kalaupun kita mau menyembelih, kalaupun kita ingin membunuh binatang, itu harus dengan cara yang baik. Kira-kira langsung mati gimana caranya? Ataupun kita melihat kecoa ya, kecoa kita ambil, kita pegang, kita tarik tangannya, terus sayap-sayapnya kita cabut, terus kemudian kaki-kakinya kita cabut satu persatu. Tidak boleh ya. Kalaupun kita ingin membunuh, langsung dibunuh dengan cara yang baik. Kira-kira langsung mati gimana caranya? Dengan cara kita langsung menginjak, langsung mati ya, tidak apa-apa. Kemudian hikmah yang berlaku di dalam ihsan, setiap perbuatan baik akan memunculkan perbuatan yang baik pula. Perbuatan baik lainnya dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti merupakan kebaikan, termasuk berbuat ihsan. Adapun beberapa hikmah berbuat ihsan itu diantaranya, pertama, mendapat balasan kebaikan dari orang lain, karena kebaikan yang dikerjakan akan dibalas dengan kebaikan. Sekalipun kepada manusia pun, kalau kita berbuat baik kepada manusia, maka biasanya kita dibalas dengan kebaikan pula. Nah, umumnya seperti itu ya. Lain dengan halnya orang yang hasud. Walaupun kita berbuat baik seperti apapun kebaikan kita, tapi orang yang kita perbuati baik tadi itu ada rasa iri, dengki, hasud, maka kebaikan kita itu tidak dianggap sama dia, sama orang yang dengki tadi. Nah, itu tidak jadi masalah bagi kita, karena kita berbuat baiknya tadi itu hanya karena Allah semata, ikhlas. Ini tandanya orang yang ikhlas. Bagaimana yang dicontohkan kepada Rasulullah SAW, ada seorang nenek-nenek Yahudi yang tidak bisa menghidupi kehidupannya sendiri karena hidupnya tinggal sendirian, dan kehidupannya si nenek ini agak buta, tidak cerah, alias matanya itu ya seperti rabun gitu, ndak kelihatan. Kemudian Rasulullah itu selalu setiap harinya memberikan makan kepada si nenek tua itu, padahal si nenek tua itu agamanya agama Yahudi, dan si nenek ini kebiasaannya itu mencela yang namanya Nabi baru, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selalu diomong-omongkan, Nabi Muhammad itu hanya ini begini, perbuatannya gini begini. Padahal yang memberi makan setiap harinya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tahu-taunya si nenek yang tadi buta tadi mengetahui yang kebiasaan yang biasa memberinya makan itu ketika Rasulullah sudah wafat. Nah, ketika Rasulullah SAW itu wafat, kemudian digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini mengetahui
kebiasaan dari Rasulullah SAW setiap malam itu memberi makan kepada si nenek tua ini yang agamanya Yahudi. Nah, ketika itu Abu Bakar ngasih makanan, kemudian si nenek tua tadi, ini tidak biasa yang biasa saya makan. Ini rasanya tidak enak, ini makanannya kasar, ini makannya tidak halus, tidak enak, tidak wangi, dan lain sebagainya. Aku yakin ini bukan yang biasanya. Kata Abu Bakar, ya benar, saya ini bukan yang biasa memberi kamu makan. Yang biasa memberikan kamu makan yang setiap harinya yang dulu-dulu itu sudah meninggal. Lalu bertanya si nenek tadi, siapa dia yang telah meninggal? Yang meninggal itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seketika itu si nenek tadi itu langsung menangis tergeruk-geruk karena melihat perbuatannya si Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal si nenek tadi itu selalu mencaci maki Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad pun tetap diam, tidak membalas dengan kejelekan pula, tapi tetap memberikan makan. Subhanallah. Seketika itu si nenek tadi itu menyesal dan langsung masuk Islam. Ya Allah, segitu pujinya akhlaknya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hikmah yang kedua dari ihsan yaitu meringankan beban kehidupan, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan orang lain dalam melaksanakan hidup. Hikmah yang ketiga yaitu mendorong orang lain untuk berbuat kebaikan, karena kebaikan yang dikerjakan seseorang dapat menjadi stimulus bagi orang lain yang melihat atau mendapati kebaikan. Kemudian hikmah ihsan yaitu mengeratkan silaturahmi, karena dengan berbuat baik kepada orang lain akan menjadikan hubungan keduanya semakin dekat. Nah, sekian dulu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapatkan keberkahan karena suka menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.